Dan saya Mika. Senang banget rasanya kami bisa nemenin kalian di acara webinar ini selama beberapa jam ke depan. Pada acara hari ini, kita kedatangan narasumber yang tentunya keren banget nih. Akan memberikan informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bener banget tuh, Jess. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang vaksin ya. Kita belajar tentang apa itu vaksin, cara kerja vaksin, jenis vaksin, dan juga mitos-mitos dan fakta yang beredar tentang vaksin. Panitia juga sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial banget nih, Mik. Akhir acara kita akan ada jus mengenai webinar. Dan hadiah menarik banget juga. Seru-seru banget kan acara kita hari ini? So, pastikan kalian semua aktif dan antusias mengikuti acara hari ini ya. Bener banget. Sebelum kita mulai, aku bakal bacain peraturan kita buat hari ini ya. Yang pertama, semua partisipan menghidupkan kameranya dan aktif mengikuti acara. Semua partisipan menggunakan virtual background yang sudah dikirim melalui grup. Username Zoom yang digunakan harus sesuai dengan nama ketika registrasi. Peserta hanya boleh mengaktifkan mic pada sesi tanya jawab di akhir webinar. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh menghubungi Kak Lukas via chat Zoom ya. Selanjutnya, alangkah baiknya jika kita mengawali segala rangkaian kita di pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Jose. Dr. Jose Hadi Putra lahir di Tangerang 30 Juni 1990. Beliau menempuh pendidikan kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada 2008 hingga 2014. Beliau mengikuti program internship pada RSUD Kota Tangerang dari 2015 hingga 2016. Beliau juga mengikuti EMT program pada Siloam Hospital Jember pada tahun 2017 hingga 2018. Lalu, bisa dilihat pada layar pendidikan informal yang telah diikuti oleh Dr. Jose. Dr. Jose juga menjadi dokter tutor pada Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada tahun 2016 hingga saat ini, juga menjadi dokter umum pada Klinik Arafa Medika Karawaci pada 2016 hingga 2017, menjadi dokter magang Department of Gyn pada RSU Siloam Karawaci pada Januari hingga Agustus 2017, menjadi Kepala Emergency Department dan Resident Medical Officer pada Rumah Sakit Siloam Jember pada 2017 hingga 2018, menjadi pemilik dan dokter penanggung jawab klinik Hadian, serta pemilik apotek Hadian. Lalu pada layar dapat dilihat seminar-seminar yang pernah dibawakan oleh Dr. Jose. Juga aktivitas lainnya, serta pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Dr. Jose dapat dilihat pada layar. Sekian dari CV Dr. Jose. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi webinar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di chat ya dengan format nama _ pertanyaan. Kepada Dr. Jose, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi, Dr. Jose. Nah, itu dia. Halo pagi semua. Pagi MC juga Jessica sama Mika ya. Halo pagi semua juga buat panitia sama yang mengikuti webinar. Sekarang kita ngomongin tentang vaksin ya. Oke, vaksin COVID-19. Next dulu.
Nah, oke, sebelum kita ngomongin ke vaksin itu langsung masuk aja ya. Ini kan untuk yang pesertanya SMA ya, SMA atau SMP? SMP. Oh, SMP. Oke. Kalau untuk SMP berarti gini, kita harus tahu dulu sebelum vaksin itu apa, kita harus tahu infeksi dulu ya. Infeksi itu ada berbagai macam. Ada infeksi virus, infeksi bakteri. Tapi kalau si COVID ini dia termasuk virus ya. Jadi apa itu COVID? Itu kan SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya. Dia menyerang sistem pernafasan. Gejala klinisnya itu yang seperti bisa dilihat sendiri di situ ya. Tapi kebanyakan virus-virus yang berada di luaran ini, di dunia ini, keluhannya sama. Cuman khusus si COVID ini, keluhannya tuh lebih banyak di indera penciuman dan perasanya hilang. Ya, itu khasnya. Kalau demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, kelelahan, kebanyakan virus yang lain keluhannya sama. Terus kalau untuk virus, penyebarannya juga dari droplet. Droplet itu kalau kita ngomong nih, kita ngomong kayak gini, yang air liur keluar dari mulut kita, itu bisa terbang kurang lebih 1 meter. Makanya itu pas awal-awal, pemerintah bilang harus pakai masker sama jaraknya 1-2 meter. Karena dropletnya itu bisa terbang sampai 1 meter, apalagi nggak pakai masker. Ya. Terus droplet itu sendiri kalau jatuh ke misalnya ke meja, ke gagang pintu, itu tetap bisa menyebarkan. Makanya itu menyentuh benda atau yang terkontaminasi dengan virus itu bisa menyebabkan terkena COVID. Tapi itu caranya adalah kalian pegang meja itu terus pegang daerah muka. Kalau pegang meja habis cuci tangan, habis pegang muka, harusnya nggak apa-apa. Ya, oke. Next. Vaksinasi. Oke. Sebelum masuk vaksinasi, si virus, kita harus ngomongin dulu antibodi kita sendiri ya, imun kita sendiri dulu ya. Gimana sih cara si virus itu bisa menyebabkan pergerakan dari imun kita. Jadi apapun itu infeksi, kalau masuk ke dalam tubuh kita, ada barrier kita namanya imun. Imun tubuh ada banyak macam. Cuman sewaktu si virus itu masuk, yang dilakukan oleh imun tubuh kita adalah dia mengenali virus itu, lalu virusnya dimakan sama dia. Cuman proses makannya itu bisa lama banget, bahkan bisa seminggu, kadang-kadang bisa 2 minggu. Makanya itu kalau kena virus, kalau yang belum divaksin biasanya demamnya bisa semingguan lebih, habis itu sakitnya tuh bisa semingguan lebih, karena nggak ada pengenalan dulu dari tubuh kita. Kita dikasih yang baru, tubuh kita coba kenalin dulu. Kenalan itu kan lama ya, sama kok kayak mau pacaran ya, kenalan harus lama dulu, baru ditembak, baru jadian ya kan. Kalau baru kenalan sehari kan nggak mungkin langsung jadian. Sama, kalau misalnya si virus masuk, tubuh perlu waktu untuk mengenali si virus itu supaya membentuk antibodi. Nah, fungsinya si vaksin ini adalah vaksin itu isinya, sorry, ya ada anak. Jadi vaksin itu vaksin itu banyak macam, cuman bagian tubuhnya si virus, bisa virusnya sendiri, bisa virus yang dilemahkan, bisa virus yang dimatikan, ya. Nah, gunanya apa sih si vaksin ini? Jadi virusnya dimasukin dulu ke tubuh kita, kitanya sudah kenal, nanti kalau misalnya kita jalan-jalan, ada orang yang nyebarin ke kita, tubuh kita udah kenal, oh ini si COVID-2 nih, jadi langsung aja gue makan, gitu. Ya, jadi dia nggak perlu ngenalin lagi yang sampai seminggu 2 minggu itu. Oke. Nah, dari sini nih vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal. Oke, ya betul. Kebal sih enggak, cuman kita tahu kan masing-masing ada persentase-persentasenya ya. Tapi seenggaknya kalau sudah divaksin, dia nggak menyebabkan keluhan yang berat pada pasiennya. Terus apa itu vaksin? Produk biologi berisi antigen, betul ya. Tadi saya bilang vaksin itu banyak macam. Ada yang isinya dia sendiri yang dilemahkan, ada yang sudah dimatikan, ada yang bagian dari tubuhnya misalnya ekornya lah, DNA-nya atau apanya ya. Itu bisa macam-macam jenis-jenis vaksinnya. Makanya di vaksin Indonesia banyak tuh, ada Sinovac, Novavax, Sinopharm, Astra, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson ya.
Oke, next. Bagaimana cara kerja vaksin? Sekilas, ini yang tadi yang ada yang di 3 ini yang udah saya bilang tadi ya. Jadi vaksin, berbagai macam vaksin tadi dimasukin ke dalam tubuh kita supaya imun kita kenal duluan. Dia udah kenal, makanya yang selanjutnya masuk, yang benar-benar vaksin yang dari luaran, itu nggak menyebabkan keluhan yang terlalu berat ke kita. Itu karena tubuh kita udah punya ingatannya, udah punya memori. Kalau nanti kalian mau masuk kedokteran, di kedokteran itu ada banyak macam imun. Ada memory cell, ada yang killer cell. Kalau memorinya sudah ada, si killer cell tinggal membunuh. Itu dia. Kalau belum ada, dia harus masuk proses lama banget. Oke, lanjut, next. Tujuannya dan sasaran. Oke, kita ngomong tujuan. Tujuannya yang pasti adalah supaya kita bisa jalan-jalan lagi kayak dulu ya, sebelum 2019. Dengan tenang, dengan aman ya. Terus menurunkan penyebaran dan penularan COVID-19 itu salah satunya juga. Yang pasti adalah supaya kita bisa hidup dengan normal lagi. Makanya sekarang dibilang new normal. Kenapa? Karena si virus ini nggak mungkin bisa hilang. Kalau kita lihat ke belakang, di tahun 1930-an, 20-an, itu pertama kali influenza masuk, sampai sekarang influenza masih ada kan? Dan bahkan ada puluhan varian dari influenzanya setelah hampir 100 tahun itu. Ya. COVID ini nanti juga, dia virus, dia mutasi aja terus, makanya ada varian mu, beta, alpha, delta, apalah itu ya. Nanti sampai 100 tahun ke depan, juga tetap mutasi terus. Makanya itu vaksin tetap harus ada dan kita harus divaksin. Sasarannya, sasarannya untuk sekarang, karena di Indonesia itu banyak orangnya, yang dipastikan adalah harus yang 18 tahun ke atas. Cuman untuk yang SD, SMP sekarang sudah boleh, di bawah di 12 tahun ke atas sudah boleh. Bahkan rencananya nanti dimulai awal tahun, 3 tahun ke atas sudah boleh. Karena di Cina, di Eropa, di Jepang, anak umur 3 tahun sudah mulai divaksin. Dan penelitiannya 90-100% efikasinya. Jadi anak-anak kecil itu malah lebih kuat daripada yang dewasa. Kalau dewasa kan kemarin yang dapat Sinovac itu paling cuma 60-70% aja. Next. Nah, ini jenis vaksinnya. Jenis vaksinnya nih yang ada di Indonesia semua sekarang ya, Sinovac sama Sinopharm itu sama. Sinopharm itu adalah Sinovacnya Bio Farma. Jadi Bio Farma tuh di Bandung, dia ngambil sertifikasinya dari si Sinovac, dia udah boleh bikin sendiri karena dia punya alatnya. Dua-duanya sama, itu inactivated virus. Jadi virusnya benar-benar dimatikan, virusnya dimasukkan ke kita. Jadi biarin kita yang kenal. Nah, bedanya apa sih sama yang lain? Karena gini, kalau misalnya virusnya dimatikan, dia kan udah nggak aktif. Itu menyebabkan tubuh kita ngenalinnya yang sudah mati, nggak full. Jadi efikasinya kurang dari 90%-an. Beda sama yang RNA atau enggak protein subunit ya, sama yang viral vector. Viral vector itu artinya vektornya dari bagian dari si virusnya dimasukin. Jadi dia masih aktif sedikit. Kalau proteinnya itu dan Novavax itu proteinnya sendiri dari bagian si vaksin si COVID-nya dimasukin. Kalau RNA base itu lebih canggih lagi. RNA base tuh gimana? SMP udah belajar belum sih RNA base? RNA DNA belum ya? Panitia-panitia. Kayaknya belum sih, Dok. Belum ya. Oke. RNA base itu artinya gini. Gini. COVID masuk ke kita, COVID itu menyebabkan tubuh kita membuat suatu protein. Protein bukan makanan ya. Protein itu artinya yang bisa membawa si COVID muter-muter dalam tubuh kita. Kita bilangnya protein kalau di kedokteran. Protein itu yang menyebabkan kita sakit. Nah, lab sekarang sudah bisa membentuk protein itu, namanya RNA. Itu dimasukkan ke tubuh kita supaya nanti tubuh kita mikir, oh proteinnya tuh ini, jadi nanti ada COVID, gue buat yang ini aja nih, gitu. Itu dia benar-benar aktif. Makanya kalau si Sinovac, Sinopharm pas disuntikin, efek sampingnya lebih kurang dari yang lain. Kalau si Moderna, Pfizer, Astra, keluhannya lebih banyak efek sampingnya, karena benar-benar bagian dari si virusnya itu yang dimasukkan ke tubuh kita. Harus dosisnya sama ya, 2 kali semuanya ya. Si AstraZeneca juga harus 2 kali ya, bukan itu sampai 2 ya.
Oke, semuanya intramuskular. Intramuskular artinya disuntikan di otot kita, jebret. Nah, lurus, ya. Oke, lanjut. Mitos vaksin COVID. Ah, ini dia. Vaksin COVID dapat menyebabkan kemandulan, belum terbukti, ya. Mungkin ada kasus-kasus, tapi itu kan belum terbukti. Salah satunya adalah yang di Cina itu dia mandul. Kenapa belum terbukti? Karena mungkin dia sudah mandul dari dulunya, tapi dia tidak pernah cek medical check-up rutin. Pas dia divaksin, hampir setahunan, dicek lagi spermanya atau segala macam di lab, kok berkurang, dibilangnya mandul. Gitu. Padahal masih ada faktor-faktor yang lainnya. Tapi untuk sekarang belum terbukti. Kemungkinan sih tidak ya, karena itu nggak terbukti sama sekali sampai sekarang. Terus vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA. Mengubah DNA itu juga belum terbukti. Kita bilangnya belum ya, tapi nanti ujungnya pasti bisa jadi tidak. Karena apa? Penelitian COVID baru hampir 2 tahun. Kita baru kena COVID 2 tahun. Sedangkan untuk mengubah DNA segala macam, itu kan kita perlu lihat pasiennya itu nanti punya anak, anaknya dicek dulu, DNA-nya berubah nggak sama bapaknya. Artinya puluhan tahun kan. Nah, itu belum terbukti. Terus vaksin COVID-19 dapat membuat seorang terinfeksi COVID? Tidak mungkin. Kita lihat lagi ke belakang, COVID-19 bisa menyebarkan ke kita kalau via droplet masuk ke saluran penciuman, saluran mulut kita yang ada mukosanya. Vaksin dimasukin ke otot. Dari otot masuk ke darah. Dari darah nggak mungkin lagi bisa naik ke rongga penciuman dan mukosa di mulut kita. Logikanya begitu. Ya. Jadi dia tidak bisa menginfeksi seseorang. Meskipun yang dimasukin itu virus yang dilemahkan, dikasih DNA lagi di depannya, dia tidak bisa menginfeksi kita dengan COVID. Ya. Terus vaksin COVID-19 mengandung bahan kimia dan racun yang membahayakan. Waduh, kalau membahayakan, saya sekarang nggak bisa jadi pembicara kalian. Ya, karena saya sudah divaksin 3 kali. Yang pertama Desember datang, terus Januari juga. Sinopharm itu saya dapat booster sendiri, terus habis itu kemarin Moderna. Ya. Jadi kalau misalnya ada racun membahayakan, saya sudah coba semua, hampir semuanya, saya masih bisa ngomong ke kalian, jadi nggak apa-apa. Tapi cuman betul ya, yang Moderna itu sakit banget. Kalau kalian nanti dapat yang Moderna, untuk sekarang untuk nakas ya tapi. Untuk dapat yang Moderna, itu kalian ngerasain kayak kena COVID 2 hari. Tapi hari ketiga sembuh bener-bener hilang. Ya. Tangannya sakit, nggak bisa gerak, lemes, demam waktu itu saya sampai 39,8, terus apa lagi, mual ya. Tapi benar-benar hari kedua hilang, hari kedua ketiga hilang. Makanya itu ada namanya KIPI. KIPI itu adalah kejadian pasca imunisasi. Kalau KIPI-nya kurang dari 2 hari, artinya memang itu efek vaksin. Kalau lebih dari 2 hari, itu bisa jadi pas divaksin kena COVID, misalnya gara-gara rame-rame ngantri di mana gitu kan. Nah, kalau 2 hari udah hilang, itu karena efek vaksinnya. Artinya efeknya vaksinnya bekerja. Nah, jadi 4 mitos ini semuanya salah. Oke? Lanjut. Lanjut. Nah, fakta vaksin COVID. Para ahli menyebutkan vaksin COVID tidak mempengaruhi kesuburan. Ah, betul ya. Jadi dari mitos tadi tidak mempengaruhi untuk sekarang ya. Terus yang kedua, mengandung mRNA dan tidak mungkin dapat mengubah manusia. Nah, itu jawabannya dari yang tadi nomor 2. Oke. Terus nomor 3, vaksin tidak mengandung virus hidup sehingga tidak akan membuat kita terinfeksi virus. Oke. Jawabannya sama kita saya bilang ya. Meskipun dia virus yang hidup dilemahkan, kita nggak mungkin virus hidup diambil gitu kan dari mulut, dihidupin, dimasukin via vaksin, itu nggak bisa. Dilemahkan dulu, nggak ada namanya vaksin yang dikasih virus hidup full ya. Tidak membuat kita terinfeksi virus COVID-19. Betul. Pembuatan vaksin COVID, pengawasan kualitas, oke ya. Makanya itu aman semuanya sampai sekarang ya divaksin. Lanjut. Terima kasih. Oh, udah selesai. Udah selesai. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung jawab. Terima kasih kepada Dr. Jose atas penyampaian materinya dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, ada yang ingin bertanya?
Direkam. Ada suara tuh. Ada pertanyaan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jose untuk pemaparan materi yang sangat informatif dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Sekarang kami akan memberikan sertifikat kepada Dr. Jose. Pada panitia, saya persilahkan. Itu ada pertanyaan tuh, kenapa vaksin diadakannya hanya 2 kali saja? Sama cara masang virtual background gimana? Dok, boleh dijawab kenapa vaksin diadakan hanya 2 kali saja ya, Dok? Oke, gini. Vaksin itu kalau yang misalnya inactivated virus dia butuh 2 kali, bahkan yang enggak pun juga butuh 2 kali. Kenapa? Karena penelitian masih minim, ya. Tapi penelitian dari vaksin-vaksin yang sebelumnya, kalau vaksin yang sama diberikan kedua kali, itu memberikan booster kepada tubuh kita. Kalau cuma sekali, paling cuma berlaku sebulan 2 bulan, ya. Itu tergantung vaksinnya. Kalau kayak Sinovac, kalau kalian cuma sekali vaksin, itu cuma sebulan sampai 3 bulan maksimal imunitas yang ada di tubuh kalian. Setelah itu benar-benar hilang, nggak ada. Tapi kalau sebelum sebulan, makanya jeda antar vaksin itu paling bagus kan 28 hari, maksimal di 3 bulan. Kenapa? Karena kalau di jangka waktu itu kalian diberikan yang vaksin kedua, antibodi kalian, si memory cell tadi, itu dia bakal bisa nginget sampai 1 tahun ke depan. Gitu ya. Bahkan penelitiannya cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ada tergantung badannya masing-masing, ada yang 6 bulan sudah hilang, ada yang 1 tahun masih ada. Nanti tahun depan harus divaksin lagi, sama kayak influenza. Ya, influenza tuh harusnya setahun sekali. Kenapa? Karena varian influenza ada banyak, ada 50-an. Sebaiknya setiap tahun sekali kalian divaksin influenza. Kenapa 2 kali? Soalnya booster, ya. Dan tidak hanya 2 kali, nanti tahun depan harusnya di booster lagi kalian. Tapi kan semuanya tergantung pemerintah ya. Terima kasih Dr. Jose untuk jawabannya. Apakah sudah terjawab, Ras? Siapkan. Ada yang ingin masih bertanya? Untuk sesi tanya jawabnya akan ditutup. Bagi yang ingin bertanya masih bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti kita akan sampaikan kepada Dr. Jose ya. Dr. Jose, terima kasih atas pemaparan materi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita akan pemberian sertifikat kepada Dr. Jose. Pada panitia saya persilahkan. Foto ya ini ya berarti. Dok. Boleh disiapkan senyum terbaik ya, Dok? Oke, Jess. Baik, saya izin dokumentasikan ya, Dok. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Dok. Oke. Berarti ini saya udah bisa live ya? Atau gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Masih bisa sih, 5 menit lagi saya belum berangkat. 8:30. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaannya lagi ya, Dok. Terima kasih Dr. Jose untuk waktunya di acara kita pagi hari ini. Jika Dr. Jose ada yang ingin mengikuti aktivitas lain, dipersilahkan Dok. Untuk live Zoom sudah boleh, Dok. Oke, thank you Mika, thank you Jess, thank you semuanya ya, panitia. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Adik-adik SMP juga ya. Sehat terus, kalau udah divaksin dapat jalurnya langsung divaksin ya. Oke, bye-bye semua. Thank you. Ini live-nya mana ya? Gimana nih teman-teman semua? Pasti udah dapat informasi yang banyak kan? Kalau gitu, Kak Jessica sama Kak Mika mau tanya-tanya dulu deh. Kak Mika boleh tunjuk 1 orang. Siapa ya? Coba Bu Ritno. Coba kakak-kakak panitia boleh tolong di
highlight Guritno-nya. Ada? Selamat pagi, Guritno. Kakak-kakak di sini mau tanya nih, Guritno dapat pelajaran apa aja hari ini? Dapat pengetahuan apa? Nggak kedengeran, Kak. Oh, sorry. Sekarang lebih kedengeran. Bisa. Oke, Guritno hari ini dapat pelajaran apa dari materi yang tadi disampaikan? Tentang cara vaksin, tentang cara penginfeksian, terus tentang jenis-jenis vaksin. Ya, kayaknya itu doang. Banyak ya, Guritno. Terima kasih ya atas jawabannya. Iya. Oke nih, kami kembali lanjut. Oke, terima kasih ya Guritno. Oke teman-teman, setelah pemaparan materi tadi, aku yakin kita semua udah dapat banyak informasi nih tentang vaksin. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar kan buat masuk ke sesi games? Benar banget nih, pada penasaran kan? Saya persilahkan kakak panitia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kevin dan juga bersama dengan partner aku. Halo semuanya, nama aku Valentin. Dan di sini juga ada Kak Shan yang akan membantu kita dalam menampilkan pertanyaan untuk games nanti. Jadi hari ini kita bakal main game apa nih, Kak Valentin? Iya, jadi pasti seru banget nih. Nanti sekarang kita bakal main kuis. Nanti pemenangnya bakal ada hadiah menarik loh. Apa tuh Kak hadiahnya? Ya, bener banget nih. Hadiah untuk pemenang kuis nanti akan mendapatkan pulsa total Rp100.000. Wah, menarik banget nih ya, Kak. Iya Kak, kayaknya udah pada nggak sabar juga ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya Kak. Mungkin Kak Kevin boleh jelasin dulu Kak bagaimana cara untuk bermain games-nya? Oke, gamesnya nanti akan ditampilkan 10 soal kuis. Dan nanti dia berisi pertanyaan mengenai materi vaksin yang tadi sudah dipaparkan oleh dokter, dan juga pertanyaan kuis tebak gambar. Nanti kalau kalian ngerasa udah yakin dengan jawabannya, kalian bisa tulis nama kalian di kolom chat Zoom yang ada di bawah layar kalian. Bagi yang pertama menulis namanya, nanti akan kita panggil dan boleh buka mic-nya dan kasih tahu jawabannya ya. Iya, jadi sekali lagi ya, yang ditulis di kolom chat itu nama kalian dulu, bukan jawabannya. Seperti ini contohnya. Ya, jadi nanti satu orang dengan poin terbanyak yang menjawab paling banyak pertanyaan, dia akan menjadi pemenangnya dan akan mendapatkan hadiahnya. Oke, udah pada mengerti ya? Oke, karena udah pada ngerti nih ya, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertamanya ya. Nah, pertanyaan pertama nih, siapakah aku? Wah, kira-kira apa nih? Wah, udah dapet nih orangnya nih, Kak. Iya nih, yang pertama paling cepat kalau di aku Andi. Bener ya? Andi paling cepat ya? Ya, Kak. Berapa poin tadi? Berapa poin? Halo Andi. Boleh dibuka mic-nya Andi? Ini jawabannya apa? Daniel, Kak. Oke, boleh Kashan. Ini jawabannya apa? Dikasih tahu dulu. Benar sekali. Yeay. Selamat Selamat. mendapatkan 1 poin. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, apa kepanjangan dari SARS-CoV-2? Ya, apa nih? Ayo cepetan, buru-buruan. Yang tadi mendengarkan pasti tahu. Oke, kita sepertinya sudah dapat nih. Siapa nih, Kak? Kevin yang duluan. Ini Kak, Risang, Kak. Ya, halo Risang. Halo, Kak. Ya, boleh kasih tahu apa jawabannya? COVID disease 2019 kan ya?
Wah, kurang tepat ini, Risang. Nggak apa-apa, kita coba lagi ya nanti. Kepanjangan dari SARS-CoV-2, ya. Mungkin Oke, kita, ada ya. yang kedua nih, Kak. Coba si Rahel. Halo, Rachel, bener nggak panggilnya? Penyakit coronavirus. Bener nggak nih jawabannya, Kak Kevin? Wah, kurang tepat nih. Gak apa-apa, dicoba lagi ya nanti ya. Ini ada yang tahu mungkin? Oke, Citra, boleh dibuka mic-nya? SARS-CoV-2 itu adalah virus corona yang mengakibatkan infeksi pernafasan COVID-19. Kepanjangannya, Citra. Kepanjangan dari SARS-CoV-2. Mungkin kita kasih clue ya. Kita kasih ini depannya itu severe. Oh, severe acute respiratory syndrome. Iya, udah benar. Selamat, Citra. Mendapatkan 1 poin. Oke, kita lanjut ke Kak. Boleh ditampilkan jawabannya, Kasan? Ya, jadi kepanjangannya itu adalah severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Selamat kepada tadi Citra ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Yuk ke pertanyaan nomor 3. Nah, ini gampang nih. Siapakah aku? Nah, kita udah dapet nih, Kak. Yang pertama, Andi. Silakan Andi. Beruang, Kak. Coba Kak Shan, jawabannya apa? Benar, selamat Andi mendapatkan 1 poin. Selamat. Wah, ini pada pinter-pinter ini ya. Cepet banget lagi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Sebutkan 3 cara penularan virus COVID-19. Ayo, buruan. Nih, yang tadi pasti dengerin, pasti tahu jawabannya nih. Wah, cepet nih. Risang cepet banget ya. Risang boleh, ini jawabannya apa? Dari air liur, kontak fisik, dan benda yang benda yang telah terkontaminasi oleh COVID-19. Ya, benar. Selamat. Selamat. Mendapatkan 1 poin. Ya, jadi jawabannya itu droplets atau percikan air, atau tadi kontak fisik, atau menyentuh benda yang terkontaminasi. Selamat, Risang. Kita lanjut lagi yuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan nomor 5. Nih, tebak gambar nih. Apa nih? Oh, cepet banget nih, Kak Valentin. Udah ada. Iya. Ini terkenal banget ya. Siapa nih paling cepet? Risang lagi ya? Iya, Kak. Wah, Risang cepet banget. Boleh, Risang, ini jawabannya apa? Frozen. Apakah benar, Kak Shan? Wah. Benar sekali. Selamat, Risang. Kambek. Oke, kita lanjut lagi yuk, Kak Kevin. Oke, ke pertanyaan nomor 6. Oh iya, pertanyaan nomor 6. Pernyataan yang merupakan fakta adalah, jadi jawabnya itu A, B, C ya. A, vaksin COVID-19 mempengaruhi kesuburan seseorang. B, cepet banget ya, belum dibacain. Ya nggak apa-apa, kita langsung aja ya. Ya, langsung aja, Kak. Ya, oke. Siapa lagi yang pertama ini? Rahel, Kak. Oh, halo Rahel. Halo, Kak. Ya, Jawabannya A. Yang merupakan fakta, vaksin COVID-19 mempengaruhi kesuburan seseorang. Sayang sekali Rahel, jawabannya masih... C. Iya, oke. Jawabannya C, vaksin COVID-19 tidak mungkin dapat mengubah DNA manusia. Apakah benar, Kak Shan? Ya, benar sekali. Nah, teman-teman, kalau misalnya jawabannya salah, nanti kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi siapa? Rahel. Selamat Rahel, kamu mendapatkan 1 poin.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, ini sebutkan 3 gejala klinis dari COVID-19. Nah, udah dapet nih Kak, Paras Kak. Wah, akhirnya Paras. Silakan Paras. Halo Paras. Halo. Iya, Ya. kedengaran kok. Oke, ada demam, terus batuk pilek, terus sakit tenggorokan mungkin. Ya, boleh tampilkan Kak Shan jawabannya? Nah, ya benar ya. Jadi jawabannya ada demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, kelelahan, dan juga hilangnya indera perasa dan penciuman. Selamat untuk Paras mendapatkan 1 poin. Oke Kak, bisa lanjut Kak pertanyaannya? Ya, pertanyaan yang selanjutnya. Tersedianya vaksin COVID-19 jangan menjadikan kita lengah. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan melalui 5M. Sebutkan 2 dari 5M tersebut. Atau 3 deh, kayaknya 2 terlalu dikit. Yuk. Ini dapat nih Kak, Andi Kak. Halo Andi. Jawabannya itu apa tadi tersedianya vaksin COVID-19. Menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi mobilitas. Kamu bisa sebutin 2 lagi nggak? 3-nya udah benar. 2 lagi. Tadi menjaga jarak, menjauhi mobilitas, menjauhi kerumunan. 1 lagi mentaati protokol yang ada. Iya, oke, nggak apa-apa, udah benar. Coba Kashan tampilin dulu jawabannya. Ya, jadi 5M tersebut adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi walaupun teman-teman nanti udah divaksin, tetap harus mematuhi protokol kesehatan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat tadi kepada Andi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada vaksin COVID-19 tidak disuntikan secara sembarangan di tubuh. Cara pemberian vaksin COVID-19 yang tepat adalah melalui... Nah, ini tadi yang merhatiin nih, pasti tahu jawabannya. Oke, yang pertama nih Kak, ada Kak, Risang. Oke, Risang, boleh dibuka mic-nya? Udah ada. Otot. Wah, benar. Kashan, boleh tampilin. Bener nggak nih? Iya, benar sekali ya. Jadi jawabannya itu intramuskular. Ya kan, Kak Kevin? Iya, benar. Oke, kita Ya, bisa... jadi intramuskular itu di dalam otot maksudnya ya. Oke. Kirain salah. Bener kok. Intra itu dalam, muskular itu otot. Ya, oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih. Hingga saat ini di Indonesia, vaksin COVID-19 yang merek Sinovac itu telah diperbolehkan dan aman untuk usia minimal... Siapa ini? An-8. Salah, Ya. Kak. Nggak boleh. Ini dihitung nggak nih, Kak Kevin? An-8. Kita hitung Saya lagi. nama Kak tadi. Nggak apa-apa. Ayo, Andi. Halo, Andi. 12. Bener nggak jawabannya nih, Kak Shan? Boleh. Benar sekali, 12 tahun. Andi sendiri udah umur berapa? Udah divaksin? Udah Kak, 12 tahun. Wah, bagus. Keren. Oke, jangan lupa ya, walaupun sudah divaksin, tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ada. Ya, terima kasih. Tadi siapa? Andi ya? Iya. Iya Kak. Selamat Andi. Oke, kuisnya udah sampai situ aja nih. Wah, sayang sekali nih tidak terasa ya Kak, kuisnya sudah selesai.
Iya, sayang sekali nih karena keterbatasan waktu, aku dan Kak Kevin harus pamit dulu. Mungkin dari panitia, dari Kak Jessica, kita sudah tahu belum nih pemenangnya siapa? Dapat nih, Kak. Ada 2 nih yang skornya sama. Gimana nih, Kak? Mau dikasih satu pertanyaan lagi? Atau dibagi 2 nih, Kak, hadiahnya? Jangan, Kak, please. Bagi 2 aja nggak apa-apa, Kak. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kita ada 2 pemenang ya jadinya. Ya, Siapa selamat. nih? Udah boleh disebut nih belum, Kak? Kira-kira siapa ya? Boleh Kak disebutin aja, penasaran nih. Oke. Selamat kepada Risang dan Andi. Selamat. Oke. Kasih. Jadi Kak Valentin gimana nih? Mau dibagi 2 atau kita kasih pertanyaan baru lagi? Ya, jadi kita bagi 2 aja ya untuk hadiahnya. Ya, pemenangnya 2. Ya, oke. Nggak apa-apa ya. Selamat untuk Risang dan Andi. Oke, sekali lagi selamat ya buat Risang sama Andi. Mungkin kita bisa foto dulu ya sama Risang dan Andi. Panitia boleh tolong didokumentasikan ya. Boleh dong on cam sebentar aja. On cam belum, Kak? Kak, ini ada absen di chat untuk apa ya? Nanti absennya boleh diisi ya. Itu data kita sih sebenarnya biar tahu siapa yang hadir dan ada berapa. Oke, bom. Risang mau on cam sama Andi, kita mau foto dulu. Oke, aku izin hitung ya untuk dokumentasinya. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hadiahnya bisa menghubungi nomor panitia yang tertera di kolom chat ya. Sebagai penutup acara kita hari ini, kita akan mendengarkan kata penutup dari ketua acara hari ini, yaitu Penradi Tiarat. Kepada Penradi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih MC. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih atas perhatiannya serta waktu yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman saya semuanya. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada SMP Wijaya Kusuma, Pak Tantono, dan adik-adik sekalian sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan edukasi dan juga sudah aktif mengikuti acara ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya juga memohon maaf jika dari kami panitia memiliki kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan didengar, dan juga menyinggung salah satu pihak. Mungkin sekian kata yang bisa saya berikan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kata penutup dari Penradi. Sekarang kita akan mengadakan sesi foto. Sesi foto bersama ini menandakan akhir dari acara webinar kita pada hari ini. Untuk panitia yang bertugas, boleh tolong didokumentasikan? Oke, baik. Saya izin dokumentasi lagi ya. Sebelumnya, teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam dulu ya. Oke. Saya hitung dari slide pertama dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Nomornya kirim ke WA aku ya, Kak. ya, nanti kita kirim ya. Baik, terima kasih untuk kakak panitia. Karena acara hari ini dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga ya. Sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Disadari kita sudah di akhir acara hari ini. Teman-teman jangan lupa lagi isi link absensi di kolom chat. Terima kasih teman-teman semua karena sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Saya Jessica dan saya Mika, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
Teman-teman, bagi yang sudah mengisi link absen, sudah boleh leave Zoom ya. Jangan lupa absen ya.